Manchester United. Di era sepak bola modern, mungkin tak lagi dianggap sebagai klub papan atas. Banyak pecinta sepak bola menilai, tim setan merah di era saat ini hanyalah klub mediocre. Sebutan tersebut tidak lepas dari kiprah buruk MU selepas peninggalan Sir Alex Ferguson pada 2013 silam. Dalam 5 musim terakhir, mereka bahkan tak mampu meraih gelar apapun setelah terakhir kali mengangkat trofi pada 2017 di era Jose Mourinho. Puasa gelar itu terjadi tidak lepas dari penampilan buruk MU di lapangan. Hingga kini di era Ten Hag, MU masih tetap diragukan keperkasaannya. Meski perjalanan musim 2022-2023 masih sangat panjang, jika MU tidak mampu mengatasi masalahnya, hampir bisa dipastikan mereka akan kembali puasa gelar. Performa buruk tersebut, selain karena banyaknya masalah internal klub, kualitas para pemain juga menjadi sorotan utama, terutama di lini tengah dan pertahanan. Oke, di video kali ini kita akan fokuskan topiknya ke lini pertahanan, di mana ada sosok Harry Maguire yang menjadi sorotan tajam. Center back yang kini menjabat kapten Manchester United tersebut seringkali menjadi bahan olok-olokan karena banyaknya momen blunder yang dia lakukan. Bahkan, tak sedikit yang mengatakan kalau sebetulnya Maguire tidak cocok sebagai pesepak bola. Kalaupun cocok, mereka menyebutnya sebagai badut sepak bola. Lantas, mengapa MU terus menjadi bahan tertawaan? Dan mengapa selalu sosok Maguire yang paling terdepan dan paling banyak menjadi sorotan? Simak ulasannya. Sebelum kita masuk ke inti masalahnya, perlu diketahui perjalanan Maguire sebelum berada di Old Trafford. Jacob Harry Maguire lahir pada 5 Maret 1993 di Sheffield, Inggris. Dia memulai karir sepak bolanya dengan bergabung bersama Akademi Sheffield pada 2009. Setelah 2 musim, ia dipromosikan ke tim utama pada Juli 2011. Kala itu, Sheffield bermain di League One atau divisi kasta ketiga Liga Inggris. Selama 3 musim membela Sheffield, tidak ada trofi yang mampu diraih Maguire bersama klubnya. Tetapi, 2 dari 3 tahunnya berseragam Sheffield, dia selalu menjadi Player of the Year meski usianya saat itu belum menginjak 20 tahun. Bahkan di usianya yang masih 19 tahun, ia sudah mencatatkan 100 pertandingan sebagai pemain profesional. Berangkat dari prestasi individunya, Harry Maguire kemudian diboyong Hull City pada Juli 2014 dengan bandrol 3,15 juta euro. Saat itu, ia diperkenalkan bersamaan dengan Andrew Robertson, fullback yang saat ini membela Liverpool. Di awal kedatangannya,
Harry Maguire belum mampu tampil maksimal. Dia bahkan sempat dipinjamkan ke Wigan selama lebih dari 3 bulan, yakni pada Februari hingga Mei 2015. Selanjutnya, pada musim 2016-2017, dia melakukan debutnya di Liga Premier bersama Hull City setelah musim sebelumnya sempat turun kasta ke Championship. Pada masa itu, Maguire mampu menjadi pemain reguler di era kepelatihan Marco Silva. Dia juga bahkan dipercaya menjadi kapten di usianya yang masih 23 tahun. Jika melihatnya bersama Hull City kala itu, mungkin tidak ada keraguan bahwa Maguire akan terus tumbuh menjadi bek yang dapat diandalkan di masa depan. Sayangnya, itu adalah musim yang penuh gejolak bagi The Tigers yang pada akhirnya kembali terdegradasi setelah hanya mampu finish di posisi ke-18 Liga Inggris. Tetapi, bagi Harry Maguire, itu adalah tonggak sejarah lainnya secara pribadi. Di balik penampilan Hull City yang buruk, Maguire muncul seolah berlian di gundukan lumpur. Leicester City, yang melihat Maguire memiliki potensi, kemudian memboyongnya ke King Power Stadium. Dia dibeli dengan harga mencapai 13,7 juta euro setelah mengalahkan Tottenham dalam perburuannya. Pada musim pertamanya, tidak butuh waktu lama bagi Maguire untuk jadi pilar penting bagi The Foxes. Sang pelatih Claude Puel hampir selalu memasangnya di setiap pertandingan. Musim itu, dia mengemas 44 laga dengan sumbangan 2 gol. Penampilan baiknya juga berujung pada pemanggilannya ke timnas Inggris yang akan bertanding di Piala Dunia 2018 Rusia. Musim berikutnya, 2018-2019, di bawah arahan pelatih Brendan Rodgers, ia juga selalu menjadi pemain penting. Bersama Leicester City, Harry Maguire semakin bersinar. Jika melihat penampilannya bersama Leicester City kala itu, pasti akan banyak orang mengatakan, ya, dia adalah salah satu bek terbaik di Inggris kala itu. Secara fisik, Maguire sangat cocok untuk ukuran seorang center back. Tubuhnya yang besar dan memiliki postur 194 cm tentu membantunya dalam memenangkan duel udara ataupun fisik. Kemampuannya dalam membangun serangan dari belakang dengan long pass juga terlihat cukup baik. Passingnya cukup akurat. Kekurangannya tentu saja terlihat pada bagian kecepatan. Dengan tubuh sebesar itu, yang bahkan beratnya mencapai 100 kg, Harry Maguire jelas tidak memiliki kecepatan. Jika lawan yang cepat mampu melewatinya, kemungkinan dia tidak akan mampu untuk mengejarnya. Tetapi, kelemahan itu diatasinya dengan ketenangan, membaca situasi permainan, dan timing yang tepat ketika hendak merebut bola dari lawan. Segalanya berjalan dengan baik saat itu. Dari catatan baiknya ini, Harry Maguire kemudian menjadi rebutan duo Manchester. Hingga pada akhirnya, Maguire kemudian merapat ke Old Trafford untuk bergabung dengan Manchester United. Dengan harga mencapai 87 juta euro, menjadikan nama Harry Maguire sebagai center back termahal di dunia. Harga itu mengalahkan transfer Virgil van Dijk dari Southampton ke Liverpool sebesar 84,6 juta euro pada 2018 silam. Kedatangan Maguire ini
diharapkan mampu menutup lubang besar di jantung pertahanan Setan Merah. Dalam sejarahnya, MU selalu dihuni para bek tangguh di eranya. Nama besar seperti Jaap Stam, Dennis Irwin, hingga duet maut Rio Ferdinand dan Nemanja Vidic adalah sedikit nama center back yang diagungkan di Theater of Dreams. Akan tetapi, ekspektasi para fans United diputar balikan. Bukannya menutup lubang, kedatangan Maguire malah memperparah kerapuhan di lini belakang Setan Merah. Pada awal musim 2019-2020, Harry Maguire memang terlihat cukup bagus. Belum banyak kesalahan atau blunder fatal yang dibuatnya. Di bawah arahan Jose Mourinho, dia mencatatkan 55 laga dengan torehan 3 gol dan 3 assist. Sebuah awal yang sebenarnya terlihat baik. Musim perdananya, Harry Maguire membantu MU finish di posisi ketiga klasemen akhir Liga Inggris. Musim keduanya, dia juga berandil besar membawa MU sebagai runner-up Liga Inggris. Di musim keduanya itu, ia sudah mulai menunjukkan gejala penurunan kualitas. Akan tetapi, memasuki musim ketiganya 2021-2022, permainan Maguire menurun sangat drastis. Banyak blunder konyol yang dia lakukan, yang tak jarang merugikan tim, bahkan berbuah kekalahan. Maka tidak heran jika aksinya menuai banyak ejekan dari lawan, kawan, bahkan fans MU sendiri. Terlebih, bandrolnya yang sangat mahal tidak sesuai dengan apa yang ia tampilkan di lapangan. Para pecinta si kulit bundar sampai tidak ragu menyebutnya sebagai badut sepak bola. Sematan Lord of the Lord pun mulai melekat kuat dalam dirinya. Walaupun demikian, Maguire yang selalu tampil sebagai starting 11 merasa dirinya sudah tampil bagus, dan itu menjadi salah satu alasan dirinya terus dimainkan oleh dua manajer yang berbeda, yakni di era Ole Gunnar Solskjaer dan Ralf Rangnick. Musim itu, saya mengalami beberapa pertandingan buruk. Tetapi, saya tidak akan bermain di setiap pertandingan untuk Manchester United di starting 11 jika saya bermain buruk di setiap pertandingan atau tidak bermain cukup baik. Ada sebuah alasan mengapa kedua pelatih menempatkan saya sebagai starter di setiap pertandingan. Untuk apa yang saya bawa ke tim, untuk apa yang saya berikan, kata Maguire dikutip dari Sky Sport. Tetapi di mata penonton, Harry Maguire tetap menjadi starter hanya karena tidak banyak pilihan di lini belakang United. Kenapa dengan Maguire sebenarnya? Mantan bek Manchester United, Rio Ferdinand menyebutkan sedikitnya ada 3 elemen yang harus dimiliki seorang center back sebagai syarat menjadi pemain bertahan. Yang pertama, tetap tenang dan yakin. Selain bertugas untuk mengawal lini pertahanan, bek tengah juga punya peran untuk mengalirkan bola dari belakang ke depan. Tugas kedua ini cukup krusial jika tidak dibarengi dengan ketenangan. Jika panik ketika menerima bola di area seperempat lapangan, bukan tidak mungkin akan jadi salah oper atau justru membahayakan gawang sendiri. Jika Anda panik saat bola datang ke arah Anda, rekan-rekan setim juga akan panik. Anda mesti terlihat setenang mungkin dan mengoper bola ke rekan setim. Dalam beberapa momen bersama MU, Maguire memang sempat terlihat agak panik saat memegang bola. Dia terlihat kebingungan melakukan pergerakan yang sebenarnya tak perlu ia lakukan. Sehingga dia kadang memberikan umpan tanggung yang membahayakan gawang sendiri. Dalam beberapa kejadian, Maguire bahkan sempat dimarahi oleh David De Gea. Yang kedua, memperhatikan pergerakan lawan. Bek tengah juga harus punya kecermatan dalam memantau pergerakan lawan. Jangan sampai hanya terpaku pada arah datangnya bola, sebab lawan bisa saja punya pergerakan yang lebih gesit. Jika hal seperti ini diremehkan, lawan akan dengan mudah bergerak untuk mendapatkan bola lebih dulu ketimbang sang bek tengah. Alhasil, gawang pun jadi terancam kebobolan. Ketika bola datang, sebisa mungkin Anda harus segera menguasainya. Anda juga harus mengantisipasi posisi pemain lawan yang sedang menekan. Di sebuah pertandingan, Harry Maguire
terlihat tidak cermat dalam memantau pergerakan lawan. Dia terpaku pada arah datangnya bola, tetapi tidak melihat gerak musuh yang lebih gesit. Sehingga ia kehilangan bola dengan cepat, membuat kepanikan dan berbuah gol untuk tim lawan. Selain itu, ia juga sering salah mengantisipasi pergerakan bola. Di beberapa laga, kesalahannya mengantisipasi pergerakan bola ini berbuah gol bunuh diri yang merugikan timnya sendiri. Dan yang ketiga adalah mengendalikan permainan. Sebagai bek tengah, resiko digocek oleh pemain lawan sebisa mungkin harus dihindari. Salah satu caranya ialah dengan mengendalikan pergerakan lawan. Ya, pemain lawan jelas punya kemampuan yang berbeda-beda. Penyerang berbadan kecil tentu lebih lincah ketimbang yang berbadan besar. Sebagai seorang center back, mereka harus pintar dalam mencegah berbagai tipe pemain yang berusaha membahayakan gawang. Jika Anda bermain melawan pemain berketerampilan tinggi dan sangat cepat, pastikan Anda bisa menjangkau dirinya saat ia pertama kali menyentuh bola. Jika Anda membiarkan dia bebas berlari ke arah Anda menghadapi bahaya. Pada lain waktu, Anda menghadapi striker yang mengandalkan fisik. Usahakan melakukan hal berbeda untuk membuatnya tampil buruk. Jika mereka tidak bisa membelakangi Anda, mereka tidak akan tahu di mana Anda. Buat mereka tetap menerka-nerka. Di banyak laga, Harry Maguire memang tak mampu mengendalikan permainan. Dia begitu mudah untuk dilewati lawan, sehingga melakukan hal yang sebenarnya tak perlu ia lakukan. Kelemahannya dalam kecepatan seringkali dimanfaatkan dengan baik oleh lawannya. Tak jarang, ia terkena gerakan tipuan atau bahkan dipermalukan dengan nutmeg yang menyedihkan. Hal itu tentu saja menjadi lelucon yang sangat memalukan bagi seorang pemain bertahan. Sangat ironis. Dari semua syarat yang dikatakan Rio Ferdinand tersebut, tidak ada syarat seberapa tinggi atau besar tubuh untuk seorang pemain bertahan. Jika kita menarik contoh, ada nama Carles Puyol dan Fabio Cannavaro yang merupakan mantan center back tangguh di eranya. Kedua pemain ini memiliki tinggi tak lebih dari 178 cm dan ukuran tubuh yang tidak terlalu besar. Terbilang kecil untuk ukuran center back di sepak bola Eropa. Akan tetapi, keduanya membuktikan bahwa dalam sepak bola, tinggi dan ukuran tubuh bukanlah poin utama. Fabio Cannavaro bahkan sempat menyabat penghargaan Ballon d'Or pada 2006 silam, menjadikannya sebagai bek pertama di era milenium yang mampu meraih penghargaan tersebut. Beberapa musim kebelakang, penampilan dari Manchester United memang tak kunjung mengalami peningkatan secara signifikan, meskipun pihak klub sudah melakukan pergantian pelatih dan perombakan pemain secara besar-besaran. Tak hanya penampilan MU secara utuh yang mendapatkan sorotan, sosok Harry Maguire adalah pemain yang paling banyak mendapatkan kritikan tajam setelah dianggap kerap kali membuat kesalahan fatal yang berbuah kekalahan. Selain itu, lini serang dan tengah MU juga tak lepas dari sorotan. Dua pemain mereka, Scott McTominay dan Fred, dinilai tidak mampu menjadi jenderal di tengah lapangan. Penyerang mereka juga mengalami penurunan produktivitas gol. Kendati masih menjadi bulan-bulanan publik, Rio Ferdinand justru melakukan pembelaan kepada Maguire. Menurutnya, dia bukanlah sosok pesepak bola yang buruk, tetapi Maguire hanya tidak cocok dengan gaya permainan dari MU. Rio Ferdinand berani menyatakan itu disebabkan karena melihat performa Maguire bersama Inggris yang gemilang saat membantu mereka melangkah ke semifinal Piala Dunia 2018 dan partai puncak Piala Eropa 2020 lalu. Saat membela timnas Inggris, dia adalah pemain yang cukup bagus. Ini sulit dipercaya. Anda tidak bisa mengatakan dia pemain tidak berguna karena Maguire sangat luar biasa untuk Inggris. Melihat hal tersebut, mungkin mereka memainkan cara sepak bola tertentu yang ideal bagi Maguire. Seperti layaknya Gerard Pique yang tidak memiliki karir baik di MU karena cara dia bermain. Tetapi, pembelaan Rio Ferdinand tersebut sepertinya tidak banyak berarti. Faktanya,
Harry Maguire memang bermain sangat buruk bersama Setan Merah dan belum mampu bangkit dari penampilan buruknya. Bahkan, banyak dari fans MU sendiri menyuarakan sebaiknya Maguire dijual saja. Mereka juga mengkritik bahwa Maguire tak pantas mengenakan ban kapten di lengannya. Sebagai seorang kapten, Maguire dinilai tak mampu mengobarkan semangat rekan-rekannya. Jika melihat serangkaian blunder konyolnya, mungkin banyak dari pemain MU yang kehilangan kepercayaan padanya. Untuk menjadi seorang kapten, selain harus memiliki permainan yang bagus, ada beberapa hal lain yang harus diperhatikan, yakni percaya diri, mental yang kuat, komunikasi yang baik, mengontrol emosi, dan berkarisma. Dalam hal ini, Maguire mungkin mengalami krisis kepercayaan diri. Mentalnya memang masih kuat bertahan dari cacian. Soal komunikasi, dia juga sering kali salah persepsi dengan rekannya, seperti apa yang ia lakukan dengan Luke Shaw. Tentang karisma, kalian bisa menilai sendiri. Hal yang masih dimilikinya mungkin hanya kontrol emosi. Hal ini wajar, karena pada dasarnya ia bukanlah pribadi yang barbar layaknya Sergio Ramos ataupun Gattuso. Terlepas dari itu, seorang kapten juga harus bisa menjadi panutan rekan-rekannya. Dan Harry Maguire tidak memiliki itu. Dengan buruknya kualitas MU di era modern, tentu banyak kerugian yang mereka dapatkan. Salah satunya adalah sulit dalam perekrutan pemain karena mereka tak bermain di Liga Champions. Berbeda jauh ketika di era Ferguson, MU hampir selalu bisa mendapatkan pemain yang mereka inginkan. Hal itu tak lepas dari prestasi MU di tangan Sir Alex Ferguson yang menjadikan Old Trafford sebagai destinasi favorit para pemain top dunia. Kini, bersama nahkoda baru Erik ten Hag, MU akan mengarungi musim 2022-2023. Sangat menarik melihat apa yang akan dilakukan Maguire dan MU di musim ini. Akankah mereka mampu bangkit atau kembali menjadi bahan tertawaan?